model catwalk misalnya itu ada standar tingginya berapa, berat badan idealnya berapa gitu. Kalau model catwalk itu dia untuk di Jogja, setahu aku dia harus 175 derajat. 175an. Kalau untuk berat badan, kan kalau berat badan berapa, kita biasanya itu dikurangin 110 ya. Itu masih dikurangin lagi, jadi masih harus dikurangin 10 atau 15 lagi. Jadi emang bener-bener harus ramping dan kecil gitu ya. Kalau model photoshoot gimana tuh Kak? Harus seperti itu juga? Enggak juga sih, kalau photoshoot bebas. Yang lurus kepake, yang berisi kepake, pendek, tinggi kepake, tergantung konsepnya seperti apa. Butuhnya model untuk apa? Hijab pun boleh ya, maksudnya orang yang berhijab boleh. Dia butuh untuk baju muslim misalkan gitu. Karena hijab pun juga bisa. Tapi maksudnya ya muslim juga apa show yang muslim. Jadi desainer yang khusus desainer muslimah gitu ya yang menggunakan itu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang dia bukan model hijab tapi dia mau masuk ke paket hijab juga bisa ya Kak ya? Bisa, fleksibel. Jadi pilih model mana kita. Tapi mungkin kalau untuk yang berhijab untuk lepas itu nggak bisa, susah ya. Jadi kalau yang biasa mau masuk ke hijab bisa ya, betul. Untuk photoshoot sendiri nih Kak, itu biasanya untuk gaya kita kan pasti diarahin sama fotografer gitu kan. Nah kadang itu ada pandangan orang misalkan photoshoot, mungkin kalau photoshoot baju model untuk jualan masih oke ya, masih bisa produk itu masih oke ya, maksudnya kayak kita pakai baju biasa terus foto di gedung atau di apa. Cuma ketika misalkan ada photoshoot yang memang dia mungkin tanda kutip kelihatan vulgar gitu. Nah Kak Arselin pernah nggak mendapatkan job yang seperti itu dan mungkin ada perasaan apa atau memang ya aku memang diarahin sama fotografer kayak gini, itu memang bagian dari pekerjaanku, atau memang sebenarnya merasa nyaman nggak mendapatkan gaya-gaya misalkan yang seperti itu sebenarnya, atau terus untuk menanggulangi rasa malu misalkan atau seperti apa gimana? Tetap kan kita kan sebagai wanita juga tetap harus memprioritaskan harga diri kita juga gitu kan, ya kan? Tapi kan kita sebagai model juga mau nggak mau karena itu pekerjaan kita, itu jasa kita ya harus mau. Nah itu gimana tuh Kak untuk menanggulangi terus seperti itu? Jadi gini Mbak, kalau untuk yang seperti itu kita di job orang pasti di awal kita dikasih tahu buat kayak ini bagiannya seperti ini, contoh posenya seperti ini, makeup dari ini, wardrobe dari ini, tapi bajunya begini-begini, nanti kalau posenya seperti ini, lokasi di sini harus jelas di awal. Jadi udah dikasih tahu dulu ya dari awal seperti apa. Harus seperti itu Mbak, karena kita nggak bisa kerja yang tiba-tiba kayak gitu kan. Kayak itu nggak bisa, karena kalau aku harus dikasih tahu dari awal nanti seperti ini. Mungkin kalau bisa harus ada MOU, tanda tangan. Harus kita tanda tangan kesepakatan kalau dia mau konsep saya seperti ini, berarti aku mau di konsep seperti ini. Kalau misal aku kurang serak dengan contoh-contoh posenya, ya udah kita nggak. Jadi kita berhak meminimalisir kalau memang kita nggak mau menggunakan pose yang seperti ini, ya lebih baik tidak usah ya kan. Jadi daripada nanti di belakangnya malah jadi sesuatu gitu. Rasanya dongkol. Oh nggak mau diginiin, kayak gitu kok aku diginiin, misalnya kayak gitu. Sedangkan kita nggak nyaman dengan pose seperti itu. Jadi memang lebih baik tanya rundownnya dulu gitu kan. Tapi kan memang nggak semua fotografer itu punya rundown seperti itu ya kan. Jadi ini juga buat pembelajaran juga untuk fotografer ataupun siapapun lah yang bukan fotografer yang memang dia mau ngedirect model, itu juga harus ada MOU-nya dulu. Itu udah harus jelas temanya apa, nanti konsepnya seperti apa, fotonya seperti apa. Kalau misalkan ada contohnya mungkin bisa dilihatin dulu biar si modelnya tahu dulu nih harus seperti apa sih itu ya. Nah untuk modelnya sendiri juga sama,
nggak boleh gegabah untuk iya-iyain yang penting dapat duit gitu kan ya, nggak bisa gitu. Jadi ini juga untuk pembelajaran juga, siapa tahu ada model-model baru yang dia difoto manut-manut aja ya kan, dan dia harus tahu juga MOU dari awal supaya untuk kedepannya nanti ketika ada sesuatu hal yang terjadi kita bisa sama-sama cari solusi bersama gitu ya, seperti itu. Langkah baiknya harus pakai MOU. Kalau enggak, kita sebagai model harus inisiatif. Nanti konsepnya apa nih kak? Nanti posenya kayak gimana? Ada referensi contoh posenya enggak? Kayak gitu. Biar enggak ada dongkol di antara kita. Jadi biar kita enggak ngomongin di belakang kayak gitu. Harus kayak gitu. Tapi ada juga nih mbak temen aku yang dia tuh sering curhat kayak, aku nggak dikasih makan nih sama MOA-nya, padahal aku dari pagi sampai sore, bahkan dari pagi sampai maghrib aku belum dikasih makan, dan minum aja juga apa, kalau aku nggak ini Gak minta nggak dikasih. kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku belum pernah. Kalau saran aku sih lebih baik kita jangan ngegantung ya, sebagai model jangan ngegantung, inisiatif bawa sendirilah. Kan kita tahu kekuatan kita tuh seberapa, badan kita tuh seberapa, kita harus inisiatif, harus bawa makan atau apa. Kan kita nggak tahu, orang-orang beda, yang ngejob kita kan beda. Kalau dia ini juga dia ngasih makan tepat waktu, kalau enggak ya udah kita harus inisiatif itu bawa sendiri. Apalagi kalau misalkan memang badan kita atau kita punya penyakit ya, jadi memang kan MUA juga nggak pernah tahu itu apa model itu punya penyakit, riwayat penyakit apa kan nggak tahu. Kalau misalkan ternyata dia punya mah misalkan kayak gitu, ya nggak ada masalah, misalkan ngomong aja sama MUA-nya di sela-sela memang dia udah kerasa lapar misalkan kayak gitu, bawa cemilan dimakan nggak masalah, pasti MUA tuh ngerti kok, maksudnya dia pasti nggak mungkin nggak boleh kan kamu lagi aku make upin, karena itu kan untuk kesehatan. Kecuali kalau memang dia maaf ya balesin chat dulu gitu. Nah chatnya penting nggak? Kalau misalkan memang sekiranya memang belum penting ntar dulu deh gitu. Tapi kalau insya Allah kalau untuk makan demi kesehatan pasti diizinkan lah sama MUA gitu kan. Terus untuk MUA-nya juga sama, juga harus bisa pengerten gitu loh. Maksudnya memahami juga, misalkan model datang tanyain dulu dia udah makan belum, udah sarapan belum. Kalau memang dia belum sarapan, kasih dulu deh teh anget atau cemilan-cemilan kecil, nggak usah yang memang neko-neko lah gitu kan. Paling nggak cemilan kecil untuk mengisi perut dulu biar enak gitu. Nanti di make upin, di pertengahan make up tanyain mau makan apa, atau misalkan dia sudah menyediakan makan, yuk makan dulu gitu ya kan. Makan dulu, nanti kalau memang dia mau ya udah kita istirahat dulu makan. Tapi kalau memang dia belum mau, setelah selesai make up baru makan gitu. Yang penting pokoknya ditawarin biar sama-sama enak deh. Sama-sama gitu. enak. Sebenarnya juga bukan harus dikasih makan atau enggak ya, cuma saling menghargailah, memanusiakan sama manusia. Betul. Supaya sama-sama bisa bekerja sama dengan baik gitu, sama-sama karena enak. Ya betul, karena kan memang kanvasnya MUA itu kan model. Jadi kalau modelnya sakit atau misalkan modelnya kurang enak badan atau capek atau apa, lapar, itu kan jadi nggak maksimal juga untuk gaya foto, pose dan lain-lain. Jadi nggak maksimal. Nah modelnya juga harus inisiatif sendiri. Kalau dia udah pernah seperti itu ya berarti berarti besok aku harus bawa cemilan sendiri. Iya betul. Jadi kan dia sekali dua kali dapat MUA yang misalkan seperti itu, ya itu buat pengalaman dia. Terus akhirnya besok aku harus bawa aja deh, siapa tahu nanti besok aku nggak dikasih misalkan kayak gitu. Jadi nggak menggantungkan. Pokoknya intinya harus sama-sama mandiri lah. Di pertengahan kalau memang kerasanya udah lapar misalkan kayak gitu, dia bisa mbak maaf gitu, saya boleh makan cemilan dulu nggak gitu, nah misalnya kayak gitu, takutnya modelnya mah atau apa misalnya kayak gitu. Itu perlu sih, nggak apa-apa, harus ngomong aja, jangan sampai tidak, karena menurutku kerja boleh tapi kesehatan juga harus di nomor satukan ya kan. Karena oke lah sekarang model nggak merasa aku sakit, nggak merasa kayak gitu, tapi kan dari makan terlambat itu akan membuat sakit ya kan, badannya kan akhirnya metabolisme dari dropnya karena memang dia nggak teratur makan seperti itu. Jadi menurut aku nggak apa-apa, saling bicara aja. Kalau memang kayak rasa kurang enak ya apa, ngomong sama MOA-nya, jadi biar sama-sama enak ya, nggak ada omongan di belakang gitu ya. Kinerja MOA dan kinerja model itu alhamdulillah biar sama-sama
makin membaik lagi. Oke, tadi kita udah banyak membahas pengalaman-pengalaman menjadi model dari beberapa segmen ya. Jadi kita sekarang juga harus tahu nih pengalaman, nggak hanya pengalaman, tapi kita juga harus tahu hak dan tanggung jawab menjadi seorang model. Oke, boleh dijelaskan Kak Selin tanggung jawab dan hak seorang model itu apa saja? Untuk tanggung jawab seorang model itu sebenarnya simpel sih Mbak. Karena kita manekin ya, bagaimana kita membuat apa yang ada di badan kita, apa yang di muka kita, seperti makeup itu harus terlihat indah dan menjual. Sebenarnya kalau kita jadi model makeup, ya gimana caranya biar di kamera tuh, nggak di kamera aja sih, orang melihat wah bagus, makeupnya bagus nih, modelnya menunjang kan, kayak gitu. Terus kalau catwalk show, tanggung jawabnya ya gimana caranya biar baju itu terlihat mahal, terlihat bagus. Kalau untuk iklan ekspresi ya, kan iklan fast food makanan kayak gitu. Bagaimana orang itu tertarik, wah ini enak, ini rasanya. Kalau pedes juga, oh ini pedes, orang tuh bisa tahu dengan melihat tanpa merasakan. Jadi harus bisa ekspresi pedas supaya orang tuh tertarik, oh dia emang benar-benar pedas ini, kayaknya menggugah rasa gairah untuk makan. betul. Kayak gitu. Kalau untuk foto, terutama produk atau konsep ya harus konsepnya itu nyala, ada nyalanya kayak gitu. Intinya harus terlihat indah kayak gitu. Oke. Jadi tugas dan tanggung jawabnya itu sebenarnya lumayan berat ya. Maksudnya ya bagi orang sepele cuma dibilang biar indah, tapi kan itu good lookingnya orang kan itu harus sering dilatih ya. Jadi good looking orang itu nggak bisa cuma aku cantik udah selesai, belum tentu cantik itu pasti good looking ya kan. Betul. Tapi bagaimana cara dia melakukan, kalau model mempresentasikan sebuah art ya kan. Kalau model itu kan mempresentasikan sebuah art ya, sebuah art gitu. Itu harus sesuai ya. Kalau misalkan nggak sesuai kan ibaratnya nggak sesuai porsinya kan, itu juga belum tentu bisa terlihat indah. Misalkan kayak dia kalau model make up ya berarti yang luas itu di bagian muka, mata, ekspresi gitu ya, anggun kayak gitu. Kalau foto produk misal muslim ya kita posenya nggak boleh seksi gitu, harus bisa menggambarkan dan memberi nyawa intinya. Betul. Dan itu harus sering dilatih. Jadi nggak sembarangan yang penting kamu jadi model gampang kan, cuma cepat nggak seperti itu ya. Karena memang tanggung jawabnya besar banget, tanggung jawab untuk mempromosikan, karena kita udah dibayar ya, udah pasti gitu. Dilatihnya pun juga nggak harus sekolah model, sebenarnya nggak harus, cuma kita punya HP, kita punya apapun yang bisa kita lihat di internet gitu, kayak di Pinterest, kita lihat poster-poster kalau seperti ini tuh bagaimana, referensinya tuh sebenarnya banyak, nggak harus sekolah model. Cuma plusnya kalau mau sekolah model ya kita diajarin attitude, bagaimana ini waktu, terus masalah pasaran kayak gitu. Betul. Berarti siapa aja itu boleh ya Kak jadi model. Jadi siapa aja, nggak ada masalah, mau cantik mau jelek itu nggak ada masalah, karena cantik itu relatif ya. Jadi Cantik itu bonus. Cantik itu bonus, relatif juga. Orang bilang itu jelek, tapi kan belum tentu si A itu MUA atau fotografer A ternyata tertarik sama itu karena apanya. Itu kan Betul. ada karakternya sendiri-sendiri. Jadi punya karakter betul, karisma masing-masing. Jadi udah nggak usah takut kalau kalian memang pengen terjun ke dunia permodelan, coba aja dulu. Coba nanti mau berlatih ya, benar ya. Mau berlatih, mau berproses. Kita nggak ada yang instan, orang instan aja harus bikin dulu. Harus bikin dulu kan. Harus benar-benar mulai dari nol. Jadi biar tahu oh prosesnya seperti ini. Aku sudah di tahap ini, aku begini gitu. Betul. Penting nggak menurut Kak Selin kita kalau mau terjun di dunia permodelan, penting nggak kita harus ikut agensi? Sebenarnya gimana ya Mbak? Tergantung sih. Kalau kita nggak ikut agensi sebenarnya nggak apa-apa. Cuma beliau freelance ya, yang penting ini link kita itu banyak, relasi kita itu banyak. Kita punya relasi sama orang tuh baik. Jadi kan kayak
nambah ini juga kan ini juga. Tapi kalau agensi itu juga penting juga karena dia ngatur kita, oh tanggal sekian kamu nanti ikut foto di sini, nanti kamu ada job foto di sini, ada casting atau apa di sini, lebih terarahkan kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih ikut agensi atau enggak, cuma menurutku sekarang lebih baiknya ikut agensi. Kalau yang baru mulai ya mungkin ya, maksudnya kalau yang baru mulai biar ibaratnya cari link ya. Kalau agensi kan biasanya dia udah punya nama, dia udah punya link banyak, jadi ketika memang dia maksudnya model baru yang masuk ke agensi dan dia ternyata attitude-nya bagus, performanya bagus, insya Allah selalu digunakan dan direkomendasikan oleh agensi tersebut. Jadi kita cari link dulu, nanti mungkin ketika udah punya link mau jalan sendiri nggak apa-apa, mungkin seperti itu. Tapi jangan lupa dengan agensinya karena tetap mau bagaimanapun kan kalian juga besar dari kecil, besar itu juga dari agensi, jadi tetap dihormati, tetap saling bersilaturahmi gitu ya. Ya udah hits nih kata-kata udah hits terus memutus silakan lupa ya betul. Jadi tetap cari ilmu boleh, tapi kita jangan lupa. Tapi kalau aku dulu enggak, aku dulu freelance, aku jalan sendiri. Tapi mungkin alhamdulillah karena aku sekolah di model itu, aku jalan sendiri. Nah baru ini tahun ini aku ikut agensi. Jadi maksudku aku capek jalan sendiri, aku pengen yang lebih terarah, lebih ke yang lebih baik lagi. Betul. Karena kalau agensi itu kan dia udah jelas ya punya syarat dan ketentuannya ketika apa model itu di-hire sama siapa, kayak gitu kan punya MOU-nya, kita udah menjalankan, udah jelas. Jadi nggak kayak yang kita harus tanya ke fotografernya dulu, ternyata MOU-nya ini. Udah nggak perlu lagi, karena udah diurus. Kayak lebih terima beres. Betul. Jadi kalau mau masuk ke profesional juga masuk agensi juga insya Allah bisa ya. Gimana nih Kak untuk pemilihan agensi? Jadi kan nggak semua agensi itu sesuai misalkan dengan kita atau gimana, itu gimana cara memilih cocok atau enggaknya gitu? Atau enggak, cocok atau enggaknya gitu ya. Kalau aku sih ini aku lihat dulu dari profil agensinya. Kayak apa sih, kalau agensi kan kebanyakan dia ada yang menipu, ada yang enggak, kan banyak tuh kayak gitu. Aku lihat dulu dari profilnya, oh kayak gini, dari postingannya nih, apalagi kalau ada mutual friend yang aku kenal, aku pasti tanya reviewnya, saling tanya ke senior juga, ini agensinya seperti apa sih, dia kayak gimana. Karena kan kita nggak tahu ya kalau nggak tanya-tanya ataupun kita nyemplung langsung ke agensinya. Cuma kan kalau biasanya cari review dulu kalau mau beli barang juga, beli produk kita harus cari reviewnya juga, ini gimana sih gitu. Aku lebih ke situ sama main feeling aja. Kalau menurutku ya udah. Tapi kalau misalkan dia nggak punya di mutual friend-nya, dia nggak punya teman yang memang terjun ke situ atau dia belum pernah ikut di dunia itu gitu, itu dari mana kan pasti dia juga belum tahu review dari teman-teman misalnya kayak gitu. Kalau dilihat dari sekilas yang memang benar-benar kalau di profil gitu ya, ini meyakinkan tuh dari apanya tuh Kak? Atau kalau misalkan oh dia pasti oke karena kegiatannya banyak nih, atau misalkan seperti apa, atau dilihat dari mana gitu Kak? Itu juga bisa dari kegiatan juga, dari aktivitas dia kan. Terus aku gunain gadget aku buat searching nih agensi ini di Google, kan pasti ada tuh kayak oh ini emang udah terdaftar di sini kayak gini. Pokoknya kita sering cari-cari aja kayak gitu, kan tahu oh ternyata seperti ini bagus nggak kayak gini. Lebih ke apa sih, stalking yang baik-baik dulu gitu ya. Seperti ini, kalau baik aku lanjut, kalau enggak oh ya udah, jadi nggak dulu deh karena kurang meyakinkan. Jadi alhamdulillah banyak banget ya yang bisa kita petik dari pengalaman, ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari bagaimana menjadi model yang baik, attitude yang baik itu seperti apa, dan segmen-segmen model semuanya udah dibahas sama Kak Arselin. Terima kasih banyak Kak Arselin. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen menjadi model, itu seperti apa, harus dimulai dari mana dulu. Mungkin ada yang bingung nih, Kak aku tuh mulai dari mana, aku bingung gitu. Boleh diberikan pesan-pesannya
bingung itu jadi dicerahkan gitu. Kalau buat pesan-pesan buat teman-teman yang mau jadi model, terutama model baru, semua bisa jadi model. Menurut pesannya ya lebih baiknya ikut sekolah model. Ikut sekolah model dulu. Enggak harus sih, cuma lebih baiknya ikut sekolah model dulu karena ya itu kita diajarin tentang pasarannya, kita diajarin attitude-nya, kita diajarin gimana cara nyikapin kalau kita lagi kerja, kita nggak boleh main HP lah atau apa kayak gitu pasti diajarin. Lebih baiknya ikut sekolah model dulu. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih Kak, ada teman-teman yang dia misalkan, aduh Kak, aku kalau sekolah model dulu belum ada model gitu ya, modal dari segi finansial misalnya kayak gitu kan, sekolah model pakai uang kan Kak? Iya betul. Kecuali memang sekolah itu ada beasiswa, misalkan membuka beasiswa, Iya. sepertinya jarang ya gitu. Nah itu gimana Kak? Carilah referensi di Instagram atau di Pinterest yang banyak atau di YouTube udah banyak kok cara jadi model kayak gimana. Kalau misal dia pengen jadi model catwalk, kita lihat di YouTube ada tuh video yang fashion show jalan catwalk runway kayak gitu. Kita belajar dari situ bisa. Kalau mau pose mungkin bisa lihat di Instagram yang model makeup. Itu kan banyak tuh referensi pose. Oh, jadi kayak gini, sering-sering Latihan di depan kaca. cermin. Iya, betul kayak gitu. Kalau mau acting, nah kayak aku nih Mbak, aku 2021 ini aku belajar acting. Aku ada rencana sekolah acting, cuma aku masih bingung aku mau kemana gitu. Misalnya mau sekolah di mana? Kalau di Jogja, tapi aku pengen di Jakarta. Jakarta aku belum tahu di mana. Aku lihat itu referensinya ya dari YouTube. Aku lihat cara acting ini kayak gitu. Aku cari aja. Jadi kayak aku tahu oh kalau seperti ini aku harus kayak gini. Terus aku belajar di depan cermin. Nah kayak gitu. Terutama pose juga kan dia harus belajar depan cermin kalau kayak gini tuh gimana, bagus nggak sih, aku gini gimana gitu. Bisa kok, nggak harus sekolah model. Cari referensi yang banyak. Kita punya gadget yang mahal sekarang kan, mahal-mahal tuh gadgetnya ya kan, kita gunain dong, jangan cuma buat apa sih main TikTok atau Instagraman doang. Canda mantan dit. Iya gitu. Dengan cara misalkan kolaborasi dulu nih, misalkan dia punya teman seneng motret misalkan kayak gitu, kolaborasi kamu mau nggak nih motret aku misalkan kayak gitu. Otomatis kan nanti si temen yang bisa moto itu punya portofolionya model itu juga punya portofolio di foto gitu. Bisa ya dari segi mutualisme bisa. Jadi nanti kan orang bisa melihat dari feed Instagram, Facebook ya, mungkin kalau Facebook masih teman-temannya banyak di Facebook gitu mungkin bisa juga di-share di Facebook gitu ya, atau di Instagram ya, sosial media entah WhatsApp entah apapun bisa kok untuk bahan promosi gitu ya. Kasarnya kita gunakan apa yang kita punya gitu. Kita punya gadget, kita gunain buat referensi. Kita punya temen yang fotografer, ya udah kita mutualisme dong. Aku jadi modelnya, aku belajar pose, kamu belajar moto, kayak gitu. Karena nanti orang juga bakal melihat kita dari hasil foto itu juga. Betul. Ya, foto terus nanti ada orang nge-hire kita mungkin dari awalnya yang tadi diceritakan pengalamannya mungkin dari nggak dibayar dulu. Untuk ya pokoknya intinya jadi model awal itu jangan hitungan banget, yang penting punya pengalaman dulu. Betul, yang penting pengalaman. Nanti alhamdulillah performanya bagus, kinerjanya bagus, pasti direkomendasiin dari mulut ke mulut. Itu betul. Mulut ke mulut itu the power of rezeki banget ya. Ini ya real relasi. Real relasi. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak, sudah banyak memberikan motivasi dan inspirasi buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di next time podcast kita. Mudah-mudahan kita masih bisa membahas podcast selanjutnya ya. Oke, amin. Nanti mudah-mudahan kalau Kak Arselin punya ilmu yang lebih lagi, kita coba menggali dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan Kak Arselin lagi. Mudah-mudahan sukses selalu Kak Arselin. Amin. Makin meningkat di karir permodelan. Amin. Teman-teman, mudah-mudahan Kak Arselin segera mendapatkan model apa itu, iklan ya? Model iklan, nanti kita lihat ya di TV, oke? Amin. Kalau dia udah jadi artis di TV, kita
kita bikin podcast lagi sama Kak Arselin. Asik, diundangin. Lebih baik lagi pasti. Makasih, sukses juga buat podcastnya. Semoga Arselin diundang lagi. Amin ya Allah. Akan bertemu di next podcast ya. Oke, makasih. See you.